تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Mayoritas para ulama lebih condong kepada riwayat Abu Hurairah, ya, bahwa Nabi SAW itu sholat dulu baru khutbah. Itu mayoritas para ulama, ya, sampai disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala bahwa mayoritas pendapat para ulama seperti itu. Nah, sebagian para ulama itu lebih menguatkan riwayat Aisyah, yaitu khutbah dulu baru apa? Baru sholat. Ya, berarti, nah bagaimana dengan riwayat bagaimana dengan riwayat Aisyah ini? Menurut mayoritas para ulama, apa yang beliau ceritakan atau apa yang diceritakan dalam riwayat Aisyah tadi sebelum sholat, beliau menghadap kiblat, duduk di atas mimbar, itu sebenarnya bukan khutbah, ya, bukan khutbah menurut mayoritas para ulama, ya. Untuk menggabungkan dua riwayat tadi, ya, untuk menggabungkan dua riwayat tadi, mereka menyebutkan bahwa apa? Sebenarnya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tadi, ya, beliau duduk di atas mimbar, kemudian mulai menyampaikan apa, ya, menjelaskan kondisi-kondisinya tadi kepada manusia di hadapannya, kemudian beliau menghadap lagi ke arah kiblat, kemudian berdoa. Itu sebenarnya bukan khutbah menurut mayoritas para ulama, tapi itu adalah doa sebagai pembuka yang mengawali proses sholat istisqa, ya. Nah, kok bisa begitu? Ya untuk menggabungkan, untuk mengkompromikan apa? Riwayat Aisyah tadi dengan riwayat Abu Hurairah, sehingga apa? Tidak bertentangan, ya. Bisa dipahami di sini, ya. Bisa disambungkan. Jadi dalam riwayat Aisyah tadi memang dipahami oleh sebagian para ulama khutbah dulu, tapi menurut mayoritas para ulama apa yang beliau disampaikan oleh Rasulullah SAW sebelum sholat tadi itu tidak dikatakan khutbah, sehingga bukan khutbah itu, karena memang ada indikasinya bahwa itu tidak menunjukkan khutbah, ya. Khutbah kok menghadap ke arah kiblat, kemudian berdoa, mengangkat tangan, ya, memalingkan apa namanya itu, kata jumhur para ulama itu bukan khutbah, tapi semacam doa sebagai pembuka saja, untuk apa? Untuk memberikan perhatian kepada kaum muslimin pada waktu. Baru setelah itu beliau sholat kemudian khutbah, untuk mengkompromikan antara riwayat Aisyah dengan riwayat Abu Hurairah tadi. Tapi wallahu taala alam, ya, yang jelas, ya, kaidah yang kita sering sampaikan bahwa kalau seandainya dua riwayat itu yang secara zahir, secara nampaknya itu bertentangan, itu bisa dikompromikan dalam bentuk dijamak, ya, digabungkan, tidak untuk dipertentangkan. Kenapa sih kita tidak mengatakan bahwa Nabi SAW itu apa? Sholat istisqa dengan dua versi tadi, kan selesai masalahnya, ya. Dan itu yang tidak perlu kita apa? Memalingkan hadis Aisyah tadi begini dan seterusnya, itu bukan khutbah. Padahal mungkin ya jelas tadi yang namanya innal hamdalillah, kemudian yaitu ya apa namanya? Jauh kalau kita tidak mengatakan itu khutbah, begitu, ya. Sehingga wallahu taala alam, secara pribadi ini kita lebih memilih pendapat bahwa itu adalah dua tata cara, dua kondisi yang Nabi SAW mempraktikkan dalam kondisi yang berbeda. Kadang beliau khutbah dulu, kadang beliau sholat dulu, ya. Berarti dua-duanya apa? Boleh atau tidak? Boleh. Dan itu yang lebih apa? Yang lebih relevan, ya, bisa menggabungkan antara dua riwayat, tidak dipertentangkan. Ya, lebih kepada apa? Lebih kepada apa? Tanawu, istilahnya itu apa? Bervariasi dalam apa? Pelaksanaannya.